Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita berharap dan terus akan berharap agar kita mampu memberikan yang terbaik untuk kepentingan dan kemanfaatan diri kita terhadap keluarga maupun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang baik hidupnya adalah orang yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga lidah dan tangannya terhadap orang muslim lainnya. Kita selalu ingin mengaktualisasikan diri kita dalam kebaikan sebagai wujud akan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Kita hiasi hari demi hari dengan ibadah. Kita hiasi hari demi hari dengan bekerja. Kita lewati malam demi malam dengan melakukan ruku dan sujud. Kita isi jam demi jam dengan mengagungkan asma Allah dan membaca Al-Quran. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beribadah. Berbahagialah bagi orang-orang yang berpuasa dan sholat malam. Serta sejahteralah bagi orang-orang yang ikhlas dalam bekerja dan beramal. Namun walaupun kita telah mengisi hari-hari dengan amal-amal kita tahu banyak sekali kekurangan kita. Kemalasan kita lebih banyak daripada ibadah kita. Keserakahan kita lebih besar dari dikir-dikir kita. Lidah-lidah kita lebih banyak menggunjing. Lidah-lidah kita lebih banyak memaki. Lidah-lidah kita lebih banyak mengeluarkan kata-kata canda ketimbang membaca Al-Quran dan menyebut nama Allah. Kaki-kaki kita ternyata lebih kuat untuk melakukan permainan dan hiburan ketimbang berdiri lama di hadapan kebesaran Allah. Tangan-tangan kita lebih cekatan untuk menerima ketimbang memberi. Seluruh anggota badan kita lebih cepat menerima perintah hawa nafsu daripada menjemput panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa maka kita akan terus-menerus dirundung musibah. Karena dosa maka kita akan terus dihujani kegelisahan. Kegelisahan lama bersambung dengan kegelisahan yang baru. Kecemasan kita bertambah setiap hari. Kita kejar kebahagiaan tapi kita selalu berjumpa dengan kesedihan. Kita tidak bisa hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, tidaklah urat terkilir, batu terantuk, kaki tergelincir, tongkat tertusuk kecuali karena dosa. Dan apa yang diampuni Allah sungguh banyak. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan siksanya atas dosa-dosanya di dunia ini, maka sesungguhnya Allah terlalu mulia dan terlalu agung untuk mengulangi siksanya lagi pada hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apapun yang menimpa kita itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tubuh yang sakit, rezeki yang sempit, bencana yang menimpa, hati yang terluka. Semuanya adalah akibat dari dosa-dosa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang tidak selalu menghukum dosa-dosa kita. Dengan sabar Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita dan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dia yang memberi tempo kepada iblis dahulu yang merupakan makhluknya yang sangat terkutuk
juga menangguhkan siksanya kepada kita. Allah jauh lebih pengasih dari seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menanti hamba-hambanya yang ingin melabuhkan perahu pertaubatannya dalam tepian kasih sayangnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan tempo kepada kita untuk bertaubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh penyesalan. Akui segala kemaksiatan dan kesalahan kita. Segera setelah Yang Maha Pengasih menerima taubat kita, semua akibat buruk dosa kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengganti seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti ketakutan kita dengan rasa damai. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kefakiran kita dengan kecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengganti kebodohan kita dengan pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti kesesatan kita dengan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana perasaan kalian? Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, jika kalian kehilangan unta di padang pasir, kalian mencarinya ke sana kemari dan tidak menemukannya, lalu kalian beristirahat. Tiba-tiba dari jauh kalian melihat unta kalian yang hilang itu datang lagi lengkap dengan pembekalan kalian. Para sahabat menjawab, kami tentu sangat bahagia ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kalian lebih bahagia lagi melihat hambanya yang telah tersesat kembali kepadanya. Lebih bahagia ketimbang pemilik unta yang melihat untanya kembali. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hamba yang berdosa dan melampaui batas dengan sapaan yang sangat mesra. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanggil ya ibadiyallazina aqamus sholah, wahai hamba-hambaku yang mendirikan sholat. Dan Allah juga tidak memanggil ya ibadiyalladzina saumu, hai hamba-hambaku yang berpuasa. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanggil ya ibadiyalladzina amilus sholihah, hai hamba-hambaku yang mengerjakan amal soleh. Yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataan yang sangat mesra untuk kembali ke pangkuannya adalah ya ibadiyalladzina asrofu ala anfusihim, hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita semua yang sudah menghabiskan usia kita dalam kemaksiatan. Yang disapa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kasih sayang adalah kita semua yang sudah membebani punggung kita dengan kedurhakaan. Dan yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala tidak banyak. Janganlah berputus asa.
dosa-dosa kita besar, tetapi lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak layak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kasih sayang Allah sangat layak mencapai kita, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi langit dan bumi. Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini juga dan tidak akan ditangguhkan sampai akhirat. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, berbuat dolim kepada orang lain. Dan yang ketiga, tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Yang pertama, jika kita kurang merasa berkhidmat kepada orang tua kita, jika selama ini kita mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti hati mereka, segeralah datang kepadanya, bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan kedua orang tua kita, dan basahi tangan yang pernah menimang kita itu dengan air mata kita. Mintakan maaf atas kekurangan penghormatan kita atas mereka. Jika orang tua sudah meninggal dunia, kirimkan doa yang tulus dengan diiringi amal soleh dan hadiahkan amal soleh tersebut kepada mereka. Ziarahi kuburnya, lalu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonkan rahmat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azabnya. Mohonkan agar Allah mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka memelihara kita di waktu kecil. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, jika kita pernah merampas hak orang lain, mempergunjingkan dan memfitnah mereka, atau memeras tenaga mereka untuk keuntungan kita sendiri, atau menyakiti hati mereka dengan penghinaan atau makian, atau mendengki mereka dan berusaha menjatuhkan mereka dengan tuduhan keji, atau menyiksa mereka dengan lisan dan tindakan, atau kita mengabaikan mereka ketika mereka meminta pertolongan, atau kita tidak memaafkan ketika mereka meminta maaf. Sesungguhnya kita telah berbuat dolim kepada mereka. Kita telah mengundang azab Allah di dunia ini juga. Kembalikan segera hak mereka yang kita rampas. Muliakan kehormatan mereka yang telah kita rendahkan. Berbuat baiklah kepada mereka setelah kita berbuat tidak baik kepada mereka. Mintalah maaf dengan tulus. Jika mereka sudah meninggal dunia, maka kirimkan doa yang tulus dengan diiringi amal soleh dan hadiahkanlah amal soleh tersebut kepada mereka, lalu bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika kita pernah menerima kebaikan dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lewat mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan nikmatnya kepada kita, lalu kita tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau kita tidak sedikit pun menunjukkan terima kasih kita kepada mereka, kita telah mengundang adab Allah di dunia ini juga. Mereka yang pernah berbuat baik kepada kita itu tidak terhitung jumlahnya, maka berbuat baiklah sekarang juga. Ungkapkan terima kasih kita, paling tidak dengan penghormatan yang Anda berikan kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka setelah kita berbuat jahat kepada mereka, dan mintalah maaf dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.